Dengan demikian, untuk mendidik para generasi muda dan menyelamatkan mereka dari upaya-upaya terstruktur untuk meracuni pikiran mereka dengan pemikiran yang berlawanan dengan keyakinan dan tradisi mereka, untuk membantah tuduhan terhadap Islam, serta untuk melatih mereka agar tidak hanya menjadi contoh teladan bagi masyarakat sekitar, namun juga menjadi pengikut Islam yang sejati, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam meresmikan Sekolah Ahmadiyah pertama pada tanggal 3 Januari tahun 1898 dan diberi nama Talimul Islam School. Baik anak laki-laki maupun perempuan dimasukkan ke sekolah ini, sehingga dengan begitu dapat menghapuskan pemahaman yang keliru yang menyatakan bahwa Islam melarang kaum wanita, baik anak-anak maupun dewasa, untuk menempuh pendidikan. Islam menekankan bahwa pendidikan itu sama pentingnya bagi laki-laki maupun wanita. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, merupakan tugas tiap muslim laki-laki dan wanita untuk menuntut ilmu. Ibnu Majah. Sejak dulu hingga sekarang, mendirikan sekolah sendiri merupakan solusi terbaik jika itu memungkinkan di saat anak-anak kita menghadapi kondisi dan tantangan yang serupa di sekolah-sekolah mereka. Ini adalah formula yang kelompok agama lain telah jalankan sejak lama, termasuk di sini di Inggris dan juga di negara-negara barat lainnya, di mana sekolah dan universitas Kristen masih berkembang. Anak-anak kita adalah minoritas di negara-negara yang memberikan tekanan, baik tersembunyi atau terang-terangan, untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat di sana dan kebijakan sekolah tersebut, sekalipun jika kebijakan dan norma-norma itu mungkin jelas-jelas berlawanan dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Mereka sekali lagi meminta agar anak-anak Islam berhenti memakan daging. Sebagai contoh, seorang anak perempuan Muslim di Perancis mengungkapkan cobaan berat yang dialaminya ketika ia berumur 14 tahun, dan pemerintah mewajibkan sekolah untuk melarang perempuan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang mencolok, atau dengan kata lain, larangan terhadap penggunaan jilbab. Perempuan itu berkata, dulunya saya adalah murid teladan, sampai pada titik ketika saya menolak untuk melepaskan jilbab. Meskipun absensi kehadiran saya penuh dan tidak pernah telat, namun saya mendapatkan peringatan dari komite disiplin sekolah. Saya ingat bahwa mereka berupaya mengintimidasi saya. Mereka mengatakan bahwa kita tidak berada di Iran. Saya tidak mengerti apa yang mereka maksudkan. Mereka menuduh kami bagian dari FIS atau Front Penyelamat Islam yang dilarang di Aljazair. Padahal saya berasal dari Maroko. Kami dipaksa untuk tetap datang ke sekolah, namun dilarang mengikuti pelajaran. Atau intinya adalah kami diskors. Kami tidak boleh keluar bermain untuk bergaul dengan siswa-siswa lainnya. Kami hanya punya waktu 5 menit untuk istirahat. Hal ini terjadi selama berbulan-bulan. Saya lalu dikirim ke Dewan Disiplin karena sekolah diwajibkan sampai usia 16 tahun. Mereka mengeluarkan saya secara permanen. Kelompok-kelompok Islam setempat dan masjid di sana menasihati saya untuk melepas jilbab saya, tapi saya menolaknya. Bagi saya, hal tersebut seperti menelanjangi diri saya. Saya merasa dilecehkan dengan permintaan untuk melepaskan jilbab saya itu. Mungkin aspek yang paling menyedihkan dan mengecewakan dari seluruh kisah ini adalah ketika mendengar sesepuh umat muslim setempat justru berusaha membujuk perempuan itu untuk melepas jilbabnya. Mereka seperti anak laki-laki muslim yang malang tadi, yaitu Mia Umaruddin, yang berkata, "Kenapa kamu makan daging?" Atau dalam hal ini, "Kenapa kamu memakai jilbab?" Jelas, ini adalah bentuk tekanan dengan level yang tinggi. Namun tekanan-tekanan seperti itu ada di mana-mana dalam berbagai corak. Itulah kenapa baru-baru ini seorang anak perempuan usia 10 tahun berkata kepada Huzur saat mulakat virtual,
yakni ia sangat khawatir pergi ke sekolah dengan mengenakan jilbab dan merasa dikucilkan. Rasa takut dan khawatir ini telah mewabah di kalangan anak muda kita. Akan tetapi, Huzur meyakinkannya dengan bersabda, jika Islam adalah agama yang benar, maka Allah Ta'ala telah menulis di dalam Al-Quran bahwa ketika anak perempuan mencapai usia remaja, mereka harus mengenakan jilbab. Jadi, jika seseorang meyakini kebenaran Islam, mereka harus bertindak berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Dan ketika kita mengikuti perintahnya, kita tidak perlu takut kepada siapapun. Semua yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jika kalian sungguh-sungguh ingin membuat Allah Ta'ala senang, maka tidak perlu takut kepada orang lain. Ciptakanlah keyakinan yang kuat dalam diri kalian. Jangan malu dan jangan takut. Kita adalah orang-orang jujur. Agama kita benar, dan kita teguh dalam keimanan kita. Dikutip dari Waqfi Now, Mulakat Virtual, tanggal 5 Februari tahun 2023.